Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran IPA. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Ibu akan mengingatkan tentang protokol kesehatan. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya nak ya. Jangan lupa memakai masker, lalu rajin mencuci tangan. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya, mohon pimpin doa. Attention have. Next is in our prayer. Kata Al-Fatihah. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dirli. Revanya Dirli. Kenapa? Sakit. Iya sakit ya. Iya semoga segera sehat kembali. Amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai ekosistem ya. Bab ekosistem. Nah, ini yang akan Ibu tanyakan. Kan ekosistem itu kan tersusun dari makhluk hidup dan benda mati ya. Nah, yang memberikan dampak besar itu kepada lingkungan apa? Makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Salah satunya apa dampaknya terhadap lingkungan? Adalah pencemaran. Apakah di sekitar tempat tinggal kita atau di sekolah kita ada pencemaran? Ada. Contohnya seperti apa? Limbah. Limbah, contohnya limbah cuci tangan ya. Jadi penting sekali ya kita mempelajari materi pencemaran air karena kita sebagai manusia itu harus bijak dalam mengelola tempat tinggal kita supaya nanti anak cucu kita dan generasi selanjutnya bisa merasakan bahwa tempat tinggal kita itu masih layak. Oke, nah ini karena kalian berkelompok mohon keaktifannya ya nak ya, keaktifannya. Dan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan reward berupa voucher es krim. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah setelah kalian melakukan percobaan, itu nanti kalian akan merancang upaya mencegah dan mengatasi pencemaran air dengan sikap gotong royong. Dan selanjutnya setelah merancang upaya-upaya pencegahan dan mengatasi pencemaran air, peserta didik dapat mengomunikasikan hasilnya melalui pemanfaatan aplikasi sosial media berupa TikTok atau Instagram. Nah ini manfaatnya. Manfaat dalam mempelajari materi pencemaran air. Mengetahui kondisi pencemaran lingkungan yang tercemar itu seperti apa. Lalu mencegah pencemaran air lingkungan sekitar dan menanggulangi pencemaran air. Dan untuk hari ini Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama sikap, itu sikap gotong royong. Untuk penilaian yang kedua yaitu pengetahuan. Dan untuk penilaian keterampilannya yaitu dengan video kreatif dari aplikasi Instagram atau TikTok. Atau juga boleh poster digital dengan aplikasi Canva. Nah ini kegiatan pembelajaran hari ini nanti kalian akan mengamati. Pertama mengamati nih, melakukan pengamatan kondisi lingkungan sekolah kita yang tercemar. Lalu nanti kalian akan membuat rumusan masalah dan nanti kalian menganalisis serta melakukan percobaan. Setelah itu kalian melakukan presentasi dan terakhir menyajikan karyanya ya, karya Instagramnya itu atau TikToknya. Nah ini lihat, kita lihat di sini. Pernah lihat ini nggak? Nah di sekolah kita. Di mana itu letaknya? Di depan musola ya. Nah ini ada di kolomnya ada apa sih? Ada ikannya, terus apa lagi? Lumut, terus ada tanaman air ya. Melati air ya. Nah kita sering juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun ya. Nah itu menurut kamu apakah ada dampaknya? Ada. Seperti apa? Nah sekarang kalian buat rumusan masalahnya. Di bagian LKPD atau kalian bisa tulis di buku tulisnya.
Sekarang buat rumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah itu menggunakan kalimat tanya ya. Rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya ya. Jadi setelah mengamati gambar tadi, pertanyaan apa yang timbul dari kalian? Nah, itu jadikan rumusan masalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, sudah selesai buat rumusan masalahnya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, apa rumusan masalahnya yang sudah dibuat oleh kelompok Rido? Bagaimana cara mengatasi masalah pencemaran air? Ya. Apa akibat dari pemakaian sabun terlalu banyak? Apa akibat air kolam berubah warna? Ya, silakan sebutkan. Solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran air? Apa penyebab terjadinya pencemaran air? Apa penyebab terjadinya pencemaran air? Kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Nah, sekarang kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Sekarang kita periksa ya kelengkapan alat dan bahan. Lembar kerja sudah ada tersedia ya? Sudah. Lalu handphone? Ya. Buku? Ada. Nih, selanjutnya ada ikan untuk percobaan kita ya. Ikan nanti masing-masing kelompok akan dapat ikan sebanyak 3 ekor. Lalu bahan pencemar. Nah, ini bahan pencemarnya setiap kelompok akan dapat 2 ya, 2 bahan pencemar. Nah, ini LKPD-nya juga bisa kalian cari dengan melakukan scan QR code berikut. Silakan yang mau scan. Yang browsernya apa? Kayak browsernya itu. Sudah tiap kelompok dapat. Jadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya dan kalian bisa akses lagi juga biar lebih nyaman bacanya. Silakan baca LKPD-nya. Sini. Di sini. Oke. Perwakilan kelompoknya ke depan untuk ambil bahan percobaannya. Semua kelompok wajib setiap anggotanya aktif bekerja. Dan nanti akan Ibu nilai sikap gotong royongnya ya. Ibu nilai ya nak ya. Jadi mohon kontribusinya. Yang ini kan ikannya aja. Yang kedua ditambahin bahan pencemar baru dikasih ikan. Air apa? Sampo. Air sampo. Ini udah menit keberapa matinya? Kelima udah mulai lemah, udah mulai turun ke bawah, kayak udah nggak ada nyawa lagi. Iya. Ini dia udah ini belum mati nih. Lihat tuh masih napas masih buka tutup koper volumenya. Bercanda deh. Jadi kalian boleh memanfaatkan aplikasi Instagram atau TikTok. Terus ada narasinya. Narasinya boleh berupa suara kalian atau juga boleh berupa tulisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Sebelum itu saya izinkan memperkenalkan diri. Rumusan masalahnya adalah solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran air dalam waktu pengamatan 1 menit di air bersih, ikan normal, dan tidak ada apa-apa. Air sabun cuci piring, ikan pusing atau mabok dan sekarat. Air minyak wangi, ikan tersebut panik. Dalam waktu pengamatan 10 menit, air bersih tetap saja normal. Air sabun cuci piring, ikan tersebut sudah mati, dan air minyak wangi juga sudah mati. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah kondisi ikan di dalam ketiga wadah tersebut? Jelaskan secara rinci. Pada wadah air bersih, ikan tersebut normal. Pada wadah air sabun cuci piring, ikan tersebut mati. Dan pada wadah air minyak wangi, ikan tersebut panik, lemas, lalu mati. Poster yang sudah disajikan oleh kelompok 4 ya, menggunakan aplikasi Canva ya. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Nah, sekarang pernah tidak melihat hal seperti ini? Kalau gambar ini pernah melihat? Ada apa itu, Nak? Ada apa? Ada apa? Botol plastik Sampah plastiknya di mana? di laut. Kira-kira ada dampaknya nggak sih? Ada. Ada.
Ini Ibu dapatkan gambar ini di daerah Merak. Jadi nih sungainya, muaranya sudah jadi lautan sampah semua. Lalu bayangkan jika seluruh air yang ada di bumi seperti ini. Kira-kira kamu mau pakai nggak airnya? Enggak. Kalau misalkan besok kita hanya menemukan satu tetes air bersih yang tersisa, kira-kira gimana? Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena pencemaran air. Jadi air kita sudah tercemar ya. Ini penyebabnya. Penyebab terbesar pencemaran air yang ada di bumi kita. Nah, ini dampaknya, terjadi penurunan kualitas lingkungan. Lalu bayangkan kalau misalkan kita minum air kotor seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Keracunan. Terus pemekatan hayati. Pemekatan hayati itu apa sih? Jadi pemekatan hayati itu terjadi peningkatan konsentrasi zat pencemar di dalam tubuh makhluk hidup. Dan peningkatan konsentrasi tertinggi itu ada di manusia. Karena manusia itu sebagai puncak dari ekosistem yang kita makan segala-gala. Yang ternyata yang kita makan udah tercemar, apa yang terjadi? Tubuh kita penuh dengan racun kan? Nah, ini gimana cara penanggulangannya? Nah, ini untuk pabrik ya, industri ya khususnya. Nah, ini kalau yang di rumah kita itu biasanya septic tank itu loh. Nah, septic tank itu idealnya jaraknya adalah 10 meter dari sumber air. Jadi kalian nanti kalau seandainya bikin rumah, itu usahakan septic tank dengan sumurnya jaraknya 10 meter minimal. Terus sumur kalian juga jangan dekat dengan got ya, karena bisa tercemar. Iya, itu untuk materinya. Tadi kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Kesimpulannya apa? Kita harus menjaga lingkungan kita dan tidak boleh mencemari air. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga lingkungan supaya tidak terjadi pencemaran air. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tentang apa? Tentang pencemaran air. Pencemaran air melalui percobaan ya. Lalu kontribusi apa yang sudah kalian berikan pada kegiatan berkelompok? Apa yang sudah kamu berikan di kelompok kamu? Video buat bikin tugas terakhir, yaitu video yang bakal ditampilin. Bisa mengetahui penyebab pencemaran air. Ya, selain itu? Apa lagi ya? Dampak buruk pencemaran air. Dampak buruk pencemaran air. Lalu kesulitan apa yang kalian temukan pada kegiatan pembelajaran dan cara kalian mengatasi hal tersebut apa saja? Mengerjakan LJK nomor 2 dan 3. Kerjasama sama bertanya. Yang kerjasama dengan kelompok dan bertanya. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Nah, tadi sudah kesimpulannya dan sekarang evaluasi ya. Tulis jawabannya di kertas selembar, beri nama dan kelas ya. Silakan kalian terima voucher ya dari ibu ya. Voucher es krim ya nak ya. Nih ya, vouchernya diterima ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok Widuri. Karena kelompok Widuri sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka kelompok Widuri mendapatkan voucher es krim ya. Bisa langsung ambil di koperasi sekolah. Dan ini untuk materi selanjutnya, kalian nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti masih sama dengan Ibu, kita nanti akan membuat proyek yaitu tentang materi pencemaran tanah dan udara. Jadi di pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian sebelum ke kelas pelajari dulu ya tentang pencemaran tanah dan udara. Dan sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan KM-nya pimpin. Attention Hub. Let's recite our prayer. Let Walarsi. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa dan kita cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.